Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya John Pak Pahan. Hari ini hari Senin, tanggal 30 Januari 2023. Pada pagi hari ini, saya akan bicara dengan tema kemaksiatan pertama kali yang terjadi pada Bani Israel. Saya ulangi, pada pagi hari ini, saya akan bicara dengan tema kemaksiatan pertama kali yang terjadi pada Bani Israel. Mari kita mulai. Kemaksiatan pertama kali yang terjadi pada Bani Israel. Kita lihat hadis. Hadis Sunan Abu Daud nomor 3774, Kitab Peperangan Besar, Perintah dan Larangan, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad An-Nufaili berkata, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Rashid dari Ali bin Batjimah dari Abu Ubaidah dari Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemaksiatan pertama kali yang terjadi pada Bani Israel adalah ketika seorang laki-laki berjumpa dengan seorang laki-laki. Ia berkata, wahai saudaraku, bertakwalah kepada Allah. Tinggalkanlah apa yang telah engkau lakukan, karena itu tidak halal untuk kamu lakukan. Kemudian keesokan harinya, ia berjumpa lagi dengannya, namun perbuatan maksiat yang ia larang kepada temannya tidak mencegah dirinya untuk menjadikannya sebagai teman makan dan minum, serta duduknya, yakni ikut bersama dalam kemaksiatan. Maka ketika mereka melakukan hal itu, Allah menghitamkan hati sebagian mereka karena sebab sebagian yang lain. Kemudian beliau membaca, telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam, hingga firman-Nya, orang-orang yang fasik. Kemudian beliau bersabda, demi Allah, hendaklah kalian benar-benar memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran, dan mencabutnya dari tangan orang jalim, lalu mengembalikannya, membelokkannya kepada kebenaran, serta konsisten terhadap kebenaran itu. Telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Hisyam, telah menceritakan kepada kami Abu Syihab al-Hanat dari Al-Ala bin al-Musayyib dari Amru bin Murrah, dari Salim dari Abu Ubaidah, dari Ibnu Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti hadis tersebut dengan tambahan redaksi, atau jika tidak, Allah benar-benar akan menutup hati kalian karena tutupnya sebagian yang lain, kemudian melaknat kalian sebagaimana telah melaknat mereka orang-orang Bani Israel. Abu Daud berkata, Al-Muharibi telah meriwayatkan hadis ini dari Al-Ala bin al-Musayyib dari Abdullah bin Amru bin Murrah, dari Salim al-Aftas dari Abu Ubaidah, dari Abdullah, dan Khalid meriwayatkan hadis ini dari Al-Ala, dari Amru bin Murrah, dari Abu Ubaidah. Ini penjelasan dari saya, John Pak Pahan. Ini keterangan dari saya, keterangan dari John Pak Pahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemaksiatan pertama kali yang terjadi pada Bani Israel adalah ketika seorang laki-laki berjumpa dengan seorang laki-laki lain. Ia berkata, wahai saudaraku, bertakwalah kepada Allah, tinggalkanlah apa yang telah engkau lakukan, karena itu tidak halal untuk kamu lakukan. Kemudian keesokan harinya ia berjumpa lagi dengannya, namun perbuatan maksiat yang ia larang kepada temannya tidak mencegah dirinya untuk menjadikannya sebagai teman makan dan minum serta duduknya, yakni ikut bersama dalam kemaksiatan. Maka ketika mereka melakukan hal itu, Allah menghitamkan hati sebagian mereka karena sebab sebagian yang lain. Di mana tertulis dalam Taurat Bani Israel, di surat apa, ayat berapa, perkataan Muhammad SAW di atas. Saya ulangi sekali lagi. Di mana tertulis dalam Taurat Bani Israel, di surat apa, ayat berapa, perkataan Muhammad SAW di atas. Kalau tidak ada tertulis dalam kitab Taurat Bani Israel, kalau tidak ada tertulis dalam kitab Taurat Bani Israel, perkataan Muhammad di atas. Kalau tidak ada tertulis dalam kitab Taurat Bani Israel, perkataan Muhammad SAW di atas,
Maka terbukti dengan nyata bahwa Muhammad SAW berbohong dan berdusta besar dengan mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, kemaksiatan pertama kali yang terjadi pada Bani Israel adalah ketika seorang laki-laki berjumpa seorang laki-laki lain. Ia berkata, wahai saudaraku, bertakwalah kepada Allah, tinggalkanlah apa yang telah engkau lakukan, karena itu tidak halal untuk kamu lakukan. Kemudian keesokan harinya ia berjumpa lagi dengannya, namun perbuatan maksiat yang ia larang kepada temannya tidak mencegah dirinya untuk menjadikannya sebagai teman makan dan minum serta duduknya, yakni ikut bersama dalam kemaksiatan. Maka ketika mereka melakukan hal itu, Allah menghitamkan hati sebagian mereka karena sebab sebagian yang lain. Maka terbukti dengan nyata Muhammad SAW adalah nabi palsu. Maka terbukti dengan nyata Muhammad SAW adalah nabi palsu. Kalau perkataan Muhammad SAW di atas tidak ada tertulis dalam kitab Taurat Bani Israel, maka terbukti dengan nyata Muhammad SAW adalah nabi palsu. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dadah.